Halo bro, lo mungkin punya motor keren, kerjaan mapan, rumah tipe 120, dan perut yang enggak terlalu boros nasi padang. Tapi kalau lo enggak peka, lo bisa kalah sama cowok cupu yang kerja di sebelah meja istri lo, yang tiap hari bawa bekal nasi goreng dari rumah, tapi bawa perhatian yang enggak lo pernah kasih. Sadis, iya bro, tapi kenyataan memang enggak selalu ramah bro. Karena banyak suami yang kalah bukan karena lemah, tapi karena terlalu yakin istrinya tak mungkin selingkuh. Hari ini, gue bukan mau ngajarin lo curiga bro, tapi ngajarin lo melek. Karena selingkuh bukan selalu karena kurang cinta, tapi karena cinta itu diabaikan dan disisihkan. Pertama, dia mulai punya dunia rahasia. Istri lo dulunya terbuka kayak warkop 24 jam, sekarang tertutup kayak lemari arsip kantor KPK. Lo tanya lagi apa, dia jawab pendek. Lo coba ngobrol, dia scroll HP. Lo pegang HP-nya, langsung panik kayak di sidang KUA. Bro, istri yang setia itu nggak takut ditanya, tapi istri yang lagi main di belakang bikin dunia sendiri. Cinta yang bersih nggak butuh pintu rahasia, tapi selingkuh selalu punya ruang gelap di balik senyuman. Dan kalau dia mulai nyimpen rahasia, itu bukan demi kejutan ulang tahun bro, tapi kejutan yang bisa nyilet harga diri lo. Kedua, wangi tapi bukan buat lo. Dulu dia dandan seadanya, sekarang lipstik merah merona, parfum mahal. Tapi lo nggak dapet jatahnya. Malah lo disuruh tidur duluan karena dia capek. Padahal, capek dari mana? Dari mating atau lainnya? Perempuan gak pernah dandan tanpa tujuan bro. Dan kalau tujuan itu bukan lo, berarti lo udah bukan tujuannya. Jangan mau dibohongin bro. Kalau dia tampil cantik tapi bukan buat lo nikmatin, berarti ada pria lain yang udah dikasih akses VIP ke panggung utama. Ketiga, dia mulai gampang meledak. Lo cuma nanya, sayang tadi dari mana? Dia udah ngegas kayak lo nuduh dia korupsi. Marahnya nggak pakai logika, baper tingkat dewa. Kenapa? Karena yang bohong itu paling takut ditanya yang jujur. Rasa bersalah itu kayak bom waktu. Semakin lo dekati, makin meledak karena ketakutan ketahuan. Dan lo yang niatnya cuma nanya doang, malah disudutkan bro. Lo diserang, dimarahin, dijadiin kambing hitam. Padahal kambing lo aja di kampung gak pernah ikut-ikutan urusan rumah tangga lo. Keempat, sering bandingin lo sama cowok kantor. Mas Rangga tuh sabar banget ya, Pak Dion itu suaminya romantis banget deh. Bro, lo pikir itu cuma pujian? Salah besar. Itu adalah perbandingan halus, kode keras, dan sinyal terang. Dia udah kagum, dan kadang udah kecemplung. Hati yang mulai berpaling gak pernah langsung pergi. Dia membandingkan dulu, pelan-pelan, sampai lo jadi bayangan dan yang lain jadi nyata. Dan kalau lo terus-terusan dibandingin, lo bukan lagi pasangan, lo jadi lawan tanding. Kelima, dia sering lembur tapi gak pernah capek. Lembur mulu, tapi HP-nya nggak pernah sepi. Pulang malam, tapi senyum manis kayak habis SPI. Tapi buat lo, dingin kayak kulkas Alfamart jam 2 pagi. Nggak ada bekas lelah, nggak ada bekas stres kerja. Bro, kerja keras itu bikin lelah. Tapi kalau habis lembur malah bahagia, bisa jadi bukan kerja yang dia lakuin, tapi olahraga liar yang enggak masuk BPJS. Cinta yang diam-diam tumbuh di kantor, biasanya tumbangnya terjadi di rumah. Jangan jadi suami yang cuma dapat sisa, apalagi sisa dari pria lain yang ikut makan di piring lo tanpa izin. Keenam, frekuensi intim aneh banget. Kadang semangatnya kayak roket, kadang dingin kayak kutub utara, kadang minta tiap hari, kadang seminggu pun enggak sama sekali. Tapi yang bikin aneh, tatapannya sangat kosong, pelukannya kayak formalitas. Tubuh bisa disentuh siapa saja, tapi jiwa hanya bisa disentuh oleh yang dia cinta. Dan kalau istri lo udah mulai kayak robot diranjang, jangan senang dulu karena dikasih jatah.
Bisa jadi itu bukan jatah cinta, tapi jatah bersih-bersih dosa. Yang terakhir, tiba-tiba mandiri dan enggak butuh elo lagi. Dulu apa-apa nanya elo, sekarang semua urus sendiri. Dulu kalau ke pasar minta ditemenin, sekarang enggak usah, aku bisa sendiri. Tapi anehnya, makin mandiri, makin sibuk dandan dan jaga penampilan. Perempuan gak akan menjauh kalau dia masih merasa lo adalah rumah. Tapi kalau dia udah bisa jalan tanpa lo, bahkan merasa lebih hidup tanpa lo, bro, jangan-jangan lo udah digantiin, bukan di KTP, tapi di hatinya. Jadi bro, kesimpulannya, semua ini memang berat. Tapi daripada lo tutup mata terus dan hidup dalam delusi, mending sekarang buka mata lebar-lebar. Karena jadi pria sejati itu bukan berarti tahan diselingkuhin, tapi berani ambil keputusan. Kadang cinta sejati bukan yang bertahan mati-matian, tapi yang berani pergi saat dirinya enggak dihargai. Lo punya hak buat bahagia, lo pantas dapat pasangan yang jujur, bukan aktor sinetron rumah tangga. Jadi, kalau 3 atau lebih dari tanda ini lo temuin di rumah lo, jangan pura-pura buta bro. Buka obrolan, tanya hati lo, dan yang paling penting, bangun harga diri lo. Lo bukan pecundang karena diselingkuhi, lo cuma belum jadi raja di hidup lo sendiri. Kembalikan harga diri lo, dan jangan pernah ngemis cinta dari orang yang udah bagiin dirinya ke orang lain. Karena pria sejati bukan yang punya banyak wanita, tapi yang tahu kapan harus melepaskan wanita yang enggak layak diperjuangkan lagi.